Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, apa kabar saudara saat ini? Kami berharap bahwa saudara senantiasa ada dalam kondisi sehat dan juga ada dalam perlindungan Tuhan. Di saat ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, meminta pertolongan Tuhan untuk melawat kehidupan kita. Lewat bagian firman Tuhan, kita akan menyapa Tuhan di saat ini. Untuk itu, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan saat ini, terambil dari kitab Perjanjian Baru, yakni kitab Ibrani. Ibrani pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini dan merenungkannya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di sorga, Bapa yang maha kudus, Bapa yang maha mulia. Terima kasih untuk hari ini yang Engkau berikan bagi kami sekalian, selaku umat-Mu, terutama kami yang adalah pemirsa Tabura Injil, yang sementara menyaksikan channel ini Tuhan. Saat ini kami bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik menganugerahkan kepada kami hari yang baik untuk kami lewati di hari ini. Dalam mempersiapkan diri kami melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang telah kami buka di tangan-tangan kami masing-masing. Kami minta pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kami, supaya lewat firman ini kami diberikan kekuatan, tapi juga keyakinan bahwa setiap langkah kehidupan kami, Tuhan yang mengatur dan Tuhan yang membimbing, maka berkat ada dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan, kemampuan, hikmat untuk memahami firman Tuhan di hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, kita bersama-sama akan membaca bagian firman Tuhan ini. Saya akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang keempat, dan pemirsa dapat mengikutinya dengan membaca dari Alkitab masing-masing. Perikop bacaan kita dalam Ibrani pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang keempat, yakni keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, lewat bagian firman Tuhan ini, kita diberikan tema perenungan di saat ini untuk mewarnai kehidupan kita di satu hari ini, yakni hal menyia-nyiakan keselamatan. Sekali lagi saya sampaikan, tema kita saat ini adalah hal menyia-nyiakan keselamatan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah berubah, dia tetap sama, baik dulu, hari ini, dan juga hari esok. Firman itu tetap sama untuk kita. Dalam tiap bagian firman Tuhan, jika kita
membacanya secara terperinci dan baik, jika kita belajar dari firman itu, maka kita akan menemukan jalan keselamatan. Sebab di dalam bagian-bagian firman Tuhan, di sana dituliskan dengan baik bagaimana caranya dan bagaimana jalan yang harus kita tempuh untuk boleh memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Hal itu ditekankan kembali lewat bagian firman Tuhan Ibrani pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Lewat bagian firman Tuhan ini, penulis kitab Ibrani hendak menasihati kita sekalian selaku umat Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus kita yang sementara ada dan hidup di tengah-tengah penyebaran wabah virus corona. Dia memberikan nasihat kepada kita supaya kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan dalam kitabnya untuk kita. Bapak Ibu, pemirsa tabura Injil yang diberkati Tuhan. Oleh sebab itu dalam ayat pertama dikatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Persekutuan pemirsa tabura Injil yang diberkati Tuhan. Sebuah penekanan yang luar biasa yang diberikan oleh penulis kitab Ibrani bagi kita sekalian, bahwa sebagai anak-anak Tuhan hendaknya telinga, hati dan seluruh kehidupan kita itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan dan juga melakukan kehendak Tuhan lewat firman-Nya dalam kehidupan kita, terutama telinga. Sebab dalam bagian ini penulis kitab Ibrani memberikan penekanan pada apa yang kita dengar. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita diperdengarkan atau ketika kita mendengar firman Tuhan dalam kehidupan kita, hendaknya kita mendengarnya dengan serius, kita mengikutinya dengan baik, kita menerima, menyerapnya dalam kehidupan kita sesuai kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita diberkati dan sehingga hidup kita tidak terlena dalam arus dunia yang banyak menyesatkan anak-anak Tuhan dewasa ini. Terutama di tengah-tengah pandemik virus corona, ketika orang hidup di luar dari kehendak Tuhan, ketika ada tantangan hidup berupa penyebaran virus corona melanda dunia, banyak anak-anak Tuhan yang mulai meragukan kuasa Tuhan dalam hidup mereka, mulai mengabaikan firman Tuhan dalam hidup mereka, dan berusaha mencari keselamatan dengan cara mereka sendiri, dan melupakan apa yang mereka dengarkan dari firman Tuhan. Sehingga bagian firman Tuhan dari ayat 2 hingga ayat yang ketiga dan selanjutnya ayat yang keempat memberikan penekanan kepada kita bahwa firman Tuhan itu sama. Entah yang diberitakan oleh para malaikat, tapi juga yang diberitakan oleh para utusan. Firman Tuhan itu tetap sama, yang menuntun kita kepada keselamatan, yang menuntun kita kepada kehidupan kekal di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, lewat bagian penekanan firman Tuhan ini, mau memberitahukan kepada kita semua selaku umat Tuhan, saat kita menyia-nyiakan firman Tuhan, saat kita tidak serius duduk di sekitar firman Tuhan, saat kita menganggap firman Tuhan itu hanya sebuah dongeng, maka di saat itulah kita sementara menyia-nyiakan keselamatan hidup untuk kita yang disiapkan Allah untuk kita terima. Di saat itulah kita sudah menutup pintu keselamatan Allah dari kita. Di saat itulah kita tidak akan lagi melihat lorong menuju keselamatan Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, bagian firman Tuhan, penulis kitab Ibrani mengajak kita untuk mari kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari kita pelihara firman dalam kehidupan kita.
Mari kita ikuti apa yang firman katakan untuk kita. Taat setia dengar-dengaran kepada Tuhan dalam segala keadaan hidup kita. Maka Tuhan akan menolong dan juga memberkati kehidupan kita, dan keselamatan kekal akan ada dalam kehidupan kita. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, maukah saudara diselamatkan? Maukah saudara menikmati berkat dan juga mujizat Tuhan dalam hidup saudara? Maukah saudara terluput dari penyebaran wabah virus corona saat ini? Kembalilah kepada Tuhan, belajarlah dari firman Tuhan, supaya hidupmu dan hidup kita semua diberkati dan juga ditolong oleh Allah. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikian bagian firman Tuhan yang boleh kita renungkan di saat ini. Mari kita akhiri itu dengan doa kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk bagian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan saat ini. Kami berdoa dan kami minta Tuhan patrikan firman itu dalam kehidupan kami, terutama dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab kami di hari ini Tuhan. Tuhan berkati semuanya dan firman itu kiranya menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kami, di segala aktivitas kehidupan kami di satu hari ini. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Kuasa, hamba berdoa bagi pemirsa Tabura Injil dalam segala tugas dan tanggung jawab, dalam segala kesakitan, dalam segala pergumulan, dalam segala aktivitas mereka. Tuhan berkati, Tuhan tolong, dan Tuhan pimpin. Tuhan berikan kepada mereka mujizat dan juga anugerah Allah terjadi dalam kehidupan mereka. Begitu juga hamba berdoa bagi kru Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan Allah memberkati mereka dalam pelayanan mereka tiap-tiap waktu. Beri kesehatan, beri kekuatan, beri kemampuan dan hikmat yang dapat menuntun mereka melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka, terutama siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan ini Tuhan. Biarlah semuanya boleh terjadi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan hidup setiap kru diberkati oleh Tuhan sepanjang masa, baik pribadi tapi juga keluarga mereka. BPKI Yapen Selatan dan Sinode GKI di Tanah Papua pun Tuhan berkati, Tuhan tuntun, terutama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah pandemi virus corona. Terima kasih Tuhan, ini doa kami mengakhiri seluruh rangkaian firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang kudus, Juru Selamat kehidupan kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikianlah siaran Tabura Injil yang boleh kita dengarkan di hari ini. Kita akan melanjutkan itu di hari-hari seterusnya dalam channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Dan semoga siaran ini selalu menjadi berkat dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita. Shalom.